Kamu ini seperti anak-anak kecil, kalau hidup hanya sekedar membanding-banding itu, saudara tidak terpanggil untuk melayani Tuhan. Ini pertanyaan ringan saja dan semua orang bicara soal pertanyaan ini di mana-mana dan jawabannya ada, tapi saya ingin mengingatkan kita kembali. Yaitu begini, saudara. Saudara ini sementara melayani Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan? Itu serius, itu pertanyaan. Saudara dengar berulang-ulang itu pertanyaan. Tapi saya ingin tanya hari ini kembali. Saudara melayani Tuhan atau hanya melayani pekerjaan Tuhan? Kenapa? Jawaban kita mempengaruhi perilaku kita dalam pelayanan. Kalau kita hanya sekedar melayani pekerjaan Tuhan, kita pun jadwal terlalu padat. Banyak sekali, ada di semua tempat dan orang-orang bilang, wah itu hebat betul itu. Tidak salah juga. Pekerjaan banyak toh. Tapi saudara, tanpa sadar nanti kita mengabdi pada pekerjaan. Tapi kalau hari ini jawaban saudara adalah kita melayani Tuhan, wah itu berarti sebuah keputusan yang tidak gampang, kan dia butuh komitmen, perbaharuan tiap-tiap waktu, karena kita bukan sekedar melayani sesuatu yang dibuat oleh manusia, tapi ini Tuhan yang panggil saya dan saudara. Teks ini saudara-saudara, surat pertama Korintus sebenarnya dimulai dari sebuah informasi yang mencemaskan. Kenapa? Paulus dapat informasi dari keluarga Chloe bahwa jemaat hampir pecah. Kenapa jemaat hampir pecah? Jemaat hampir pecah disebabkan karena jemaat mulai terkotak-kotak. Separuh bilang begini, pendeta yang baik itu, gembala yang baik itu, hamba Tuhan yang baik itu harus seperti Paulus. Paulus itu karena seorang penginjil, jadi satu kali dia menginjil 2.000, 3.000 orang bertobat sekaligus. Itu dulu baru pendeta yang baik. Tapi separuh yang tidak. Pendeta yang hebat itu, yang bagus itu, yang luar biasa itu harus seperti Apolos. Karena Apolos itu seorang pengkhotbah yang luar biasa, seorang orator yang hebat. Dia berkhotbah 5-6 jam, mungkin orang tidak mengantuk juga. Orang bilang itu yang betul. Saudara lihat sekarang bahwa mulai ada perbedaan. Orang, kalau saya melayani dengan pendeta Yusuf di satu tempat, pasti saudara akan bilang, wah yang bagus tuh Pak Yandi, yang bagus tuh Pak Yusuf. Mulai ada kota-kota. Karena itu maka nasihat-nasihat ini menjadi penting. Nasihat-nasihat ini menjadi penting. Paulus bilang, kamu ini seperti anak-anak kecil, kalau hidup hanya sekedar membanding-banding itu, saudara tidak terpanggil untuk melayani Tuhan. Engkau sudah dipanggil untuk apa? Tapi sekarang dia mulai mengajarkan banyak hal, dan untuk malam hari ini berkaitan dengan panggilan ini, Paulus mengingatkan kita, ingatlah ketika kamu dipanggil dulu. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu bukan siapa-siapa. Saya ingat betul pendeta Yandi ini kalau bukan jadi pendeta, pasti dia ojek di Soe. Naik sedikit mungkin supir travel begitu. Terus Tuhan kasih kesempatan pelayanan sedikit, orang mulai kenal di mana-mana. Wih, kita rasa kepung bajingan leh. Padahal waktu dipanggil itu kita bukan siapa-siapa itu. Ingatlah sesuatu. Tapi ini hal-hal yang coba dibuka oleh Rasul Paulus tentang rentang waktu, tentang sesuatu yang saudara kerjakan, tentang sesuatu yang ada pada dirimu. Malam hari ini supaya ibadah kita kemudian membawa pulang sesuatu buat kita dan saudara-saudara, saya berharap saudara tergoda untuk mengatakan sesuatu dari apa yang saudara pikirkan, dari apa yang Tuhan taruh. Maka saya ingin menggoda saudara dengan pertanyaan ini sebelum kita lebih serius masuk di sini. Masihkah saudara melayani Tuhan? Masihkah saudara ada di jalur panggilan Tuhan itu yang sesungguhnya? Itu harus menjadi pertanyaan tiap-tiap hari bagi tiap-tiap orang yang sementara melayani Tuhan dan tahu bahwa dia sementara ada dalam panggilan itu. Masihkah kita ada di situ? Tidak. Pertanyaan keduanya adalah bagaimana kita ukur bahwa kita masih ada di situ? Atau justru kita sudah ada di jalur luar, jalur yang bukan jalur panggilan itu. Jalur di mana sebenarnya itu bukan yang Tuhan mau, itu yang kita mau. Bagaimana alat ukurnya, saudara? Saya ingin kasih tahu kita 1-2 hal di sini. Saudara renungkan baik-baik, sebentar kita bercerita bersama-sama. Hari ini kita ukur, kita diberi kesempatan oleh Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan ini untuk memberi jawab terhadap tema ini adalah yang pertama. Kalau Tuhan panggil seseorang, pasti Tuhan punya tujuan tertentu. Amin. Berarti ini orang yang dipanggil oleh Tuhan, dia dipanggil masuk ke dalam apa yang menjadi tujuan Tuhan, bukan tujuan dirinya. Tuhan panggil saya dan saudara untuk tujuan tertentu dari Tuhan.
Berarti yang melayani Tuhan, yang merasa terpanggil itu, dia harus membawa ini pelayanan, ini semua dinamika pelayanan menuju kepada apa yang Tuhan mau, karena itu yang Tuhan punya tujuan, bukan dirinya. Kenapa hal ini saya taruh pada bagian pertama? Saudara, ketika pertama kali kita dipakai oleh Tuhan, pertama kali kita dipanggil oleh Tuhan, kita begitu habis-habisan memberi diri kita, begitu ada di Tuhan, pada jalur itu. Perjalanan waktu demi waktu, perkenalan kita dengan orang-orang, dengan segala macam, mungkin kemudian telah menggoda kita untuk menggeser itu tanpa sadar. Saudara-saudara, seberapa seriuskah hal itu? Saya coba renungkan berulang-ulang. Apa yang membuat sampai kadang-kadang anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kemudian menggeser tujuan Tuhan itu ke dalam tujuan dirinya? Saya temukan satu kata. Itu kata ialah pantas. Atau kalau tambah satu kata di depan adalah merasa pantas. Dalam gereja kami, kalau baru jadi pendeta itu bikin surat pernyataan. Bersedia ditempatkan di mana saja. Itu kita waktu pergi itu idealisme masih tinggi, semangat masih tinggi, semua masih tinggi, itu melayani ngeri. Sampai satu periode itu sudah boleh mutasi. Waktu mutasi ini mulai menarik. Kenapa? Ketika mau kasih pindah pendeta Yandi dari sini ke sini, saya mulai perlahan-lahan merasa diri pantas. Kalau ke tempat yang fasilitas lebih bagus, orang lebih bagus, kan saya bilang, saya pas di situ. Tapi coba kalau kasih pindah Pimnelap itu, saudara tahu itu tempat, toh? Itu tempat yang memang kalau musim hujan itu anjing sata tanam di sana. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah engkau mau pergi ke sana? Apalagi kalau beberapa orang bilang begini, "Woi, macam ke Pak Pendeta begini tidak bisa di situ. Pak Pendeta ini cocok di sini." Saudara lihat mulai merasa pantas itu. Ketika kita mulai merasa pantas, itu berarti apa yang menjadi tujuan Tuhan itu perlahan-lahan kita mulai geser. Mulai masuk pada tujuan-tujuan kita. Padahal kalau Tuhan panggil seseorang, itu berpusat pada tujuannya Tuhan, bukan tujuannya kita. Saudara diberi kesempatan merenungkan, pada pusat mana sekarang saudara? Berpusat pada dirimu sendiri atau berpusat pada tujuan Tuhan? Itu